Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu baik-baik saja, sampai orang lain ikut nimbrung? Kamu tenang, nggak ganggu siapa-siapa, tapi tiba-tiba ada yang nyeletuk. Harusnya kamu tuh gini, normalnya orang kan begitu. Kalau orang baik, ya seharusnya. Lucunya, kata orang baik sering muncul bukan saat kita menyakiti orang lain, tapi justru saat kita nggak sesuai ekspektasi mereka. Dalam dipertanyakan, karier beda jalur, tergu hidup pakai prinsip sendiri, DKI. Padahal, kamu nggak merugikan siapapun, kecuali mungkin kenyamanan moral orang lain di titik ini. Kebaikan nggak lagi soal kesadaran etis, tapi soal kepatuhan sosial. Kita dinilai bukan dari niat, melainkan dari seberapa rapi kita mengikuti pola. Normalitas berubah jadi semacam KTP moral. Kalau data hidupmu nggak cocok, ya maaf, status orang baik ditangguhkan dulu. Dan disinilah masalahnya, ketika moral kolektif berhenti menjadi nilai bersama, lalu berubah menjadi alat ukur, bahkan alat hukum sosial. Buku ini, atau pembahasan ini, nggak mau ngajarin kamu jadi pembangkang profesional. Tenang saja, kita cuma mau bertanya satu hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya radikal. Orang baik itu menurut siapa? Kita mulai dari satu fakta sederhana tapi agak nyelekit. Sebagian besar dari kita belajar arti orang baik, bukan dari perenungan panjang di kamar sambil mikir makna hidup, tapi dari komentar orang sekitar. Dari orang tua, tetangga, grup WhatsApp keluarga, sampai caption motivasi yang entah kenapa selalu pakai font tebal dan foto matahari terbit. Sejak kecil, kita diajari bahwa jadi orang baik itu artinya tidak ribet, nurut, dan gak bikin suasana jadi canggung. Moralitas pun pelan-pelan disederhanakan. Yang penting sesuai. Di titik ini, kebaikan mulai kehilangan sifat etisnya. Ia tidak lagi lahir dari pertanyaan, apakah tindakanku adil dan bertanggung jawab, tapi bergeser menjadi, apakah tindakanku diterima? Ini pergeseran halus tapi dampaknya besar. Karena ketika penerimaan sosial jadi tolok ukur utama, suara mayoritas otomatis naik pangkat. Dari sekadar opini menjadi semacam hakim moral tidak resmi. Hakimnya banyak, palunya kolektif, dan vonisnya sering tanpa sidang. Lucunya, mayoritas jarang sadar bahwa mereka sedang membentuk moral. Mereka merasa hanya mengingatkan, menasehati, atau versi paling sopan, cuma khawatir. Padahal di balik itu, ada standar tak tertulis tentang hidup yang dianggap benar. Dan standar ini bekerja seperti algoritma media sosial. Kalau kamu mirip dengan yang lain, kamu aman. Kalau beda dikit, kamu mulai muncul di kolom komentar. Bedanya, ini komentar kehidupan nyata. Dan tombol mute-nya belum ditemukan. Konsep orang baik versi mayoritas hampir selalu identik dengan stabilitas sosial. Orang baik adalah yang hidupnya bisa diprediksi, bisa dijelaskan ke orang lain tanpa perlu footnote panjang. Pilihannya rapi, alurnya linear, dan ceritanya familiar. Di sini, moralitas lebih mirip sope ketimbang refleksi etis. Selama kamu mengikuti prosedur yang sudah disepakati bersama, kamu dianggap benar. Meskipun mungkin kamu sendiri nggak sepenuhnya paham kenapa melakukannya. Masalahnya, suara mayoritas bukanlah suara kebenaran, melainkan suara yang paling sering terdengar. Ia kuat bukan karena paling bijak, tapi karena paling ramai. Dan keramaian punya kecenderungan untuk menyeragamkan. Perbedaan bikin repot, pertanyaan bikin tidak nyaman, refleksi bikin sunyi, sementara mayoritas suka yang praktis. Maka lahirlah definisi orang baik yang lebih mirip hasil voting ketimbang hasil perenungan. Di sini, refleksi etis personal pelan-pelan tersingkir. Kita jarang ditanya, apa nilai yang kamu yakini? Yang lebih sering muncul justru, orang-orang pada gimana? Seolah-olah kebaikan baru sah kalau sudah dilegalisasi oleh kerumunan. Padahal, etika sejatinya lahir dari kesadaran individu yang berani bertanggung jawab atas pilihannya, bukan dari tepuk tangan sosial. Ironisnya, orang yang benar-benar berpikir tentang moralitas, justru sering dianggap terlalu idealis atau kebanyakan mikir. Sementara yang sekadar mengikuti arus diberi label aman, baik, dewasa, normal. Di titik ini, kebaikan kehilangan kedalaman, dan moral berubah jadi dekorasi sosial. Bagus dilihat, tapi rapuh kalau disentuh. Bab ini bukan ajakan untuk membenci mayoritas atau hidup jadi antagonis utama sinetron kehidupan. Ini hanya pengingat kecil bahwa ketika konsep orang baik dibentuk oleh suara paling ramai, kita perlu curiga. Bukan pada orangnya, tapi pada definisinya. Karena moral yang tidak pernah dipikirkan ulang bukan tanda kebijaksanaan, melainkan tanda kebiasaan yang terlalu lama dibiarkan. Sejak kecil kita hidup di dunia yang sangat mencintai kata patuh. Anak patuh disebut anak baik. Murid patuh jadi murid teladan. Karyawan patuh dipromosikan kadang. Intinya, patuh itu aman. Patuh jarang bikin masalah, jarang bikin rapat tambahan,
dan hampir nggak pernah bikin grup WhatsApp ribut. Maka jangan heran kalau kepatuhan pelen-pelen dipoles jadi kebajikan moral. Bukan karena selalu benar, tapi karena selalu tenang. Di banyak lingkungan, berpikir justru dianggap aktivitas berisiko. Orang yang terlalu banyak bertanya sering dicurigai. Kritis amat, kebanyakan mikir, atau versi paling pasif-agresif, ya udah sih, ngikutin aja. Di sini kita mulai melihat pergeseran makna moral. Yang bermoral bukan lagi yang sadar atas pilihannya, tapi yang tidak mengganggu ritme kolektif. Moralitas jadi soal flow, bukan soal nilai. Kepatuhan lalu tampil sebagai jalan pintas etis. Dengan patuh, kita tidak perlu memikul beban refleksi. Tidak perlu bertanya apakah sesuatu itu adil, masuk akal, atau relevan dengan nilai hidup kita. Cukup ikuti aturan, ikuti tradisi, ikuti kebiasaan dan voila, status orang baki langsung aktif. Ini mirip pakai autopilot moral. Pesawatnya jalan, tapi kita sendiri tidak benar-benar tahu sedang menuju kemana. Masalahnya, patuh itu netral. Ia bukan baik atau buruk dengan sendirinya. Patuh pada nilai yang adil bisa jadi kebajikan, tapi patuh tanpa kesadaran hanya menghasilkan ketaatan kosong. Ironisnya, masyarakat sering lebih menghargai ketaatan kosong ini ketimbang pilihan sadar yang penuh pertimbangan. Orang yang berpikir dan memilih dengan alasan jelas malah dicurigai, seolah kesadaran adalah bentuk pembangkangan terselubung. Di titik ini, moralitas berubah fungsi. Ia tidak lagi membantu manusia hidup secara bertanggung jawab, tapi membantu sistem tetap stabil. Kepatuhan dipuja karena memudahkan pengelolaan sosial. Orang patuh mudah diprediksi, mudah diarahkan, dan jarang mempertanyakan legitimasi aturan. Maka tak heran kalau kepatuhan diberi mahkota moral, bukan karena luhur, tapi karena fungsional. Humornya, orang patuh sering dianggap dewasa, sementara yang berpikir mandiri dicap belum matang. Padahal, kedewasaan justru ditandai oleh kemampuan mengambil keputusan dengan sadar dan menerima konsekuensinya. Patuh bisa jadi pilihan dewasa kalau itu dipilih, bukan dipaksakan. Tapi kalau patuh hanya karena takut berbeda, itu bukan etika, itu insting bertahan hidup sosial. Lebih parah lagi, kepatuhan sering dijadikan tameng moral. Ketika suatu tindakan dipertanyakan, jawabannya sederhana, saya cuma ngikut aturan. Kalimat ini terdengar polos, tapi sebenarnya sangat problematis. Ia memindahkan tanggung jawab moral dari individu ke sistem, seolah-olah selama aturan diikuti, nurani boleh cuti. Padahal, etika justru menuntut kita berpikir meski ada aturan. Bab ini ingin menegaskan satu hal, berpikir tidak membuatmu kurang bermoral. Justru, sebaliknya, moralitas tanpa kesadaran adalah kebiasaan, bukan kebajikan. Patuh mungkin membuatmu diterima, tapi berpikir membuatmu bertanggung jawab. Dan dalam dunia yang terlalu nyaman dengan kepatuhan, memilih untuk sadar sering terasa seperti tindakan radikal, padahal itu hanya menjadi manusia sepenuhnya. Mari kita mulai dari pengakuan kecil. Kata normal itu terdengar sangat meyakinkan. Ia punya aura ilmiah, seolah-olah turun langsung dari hukum alam bersama gravitasi dan fotosintesis. Padahal, sebagian besar hal yang kita sebut normal tidak pernah diuji di laboratorium. Tidak ada rumus fisika yang bilang hidup harus linear, menikah di usia tertentu, atau bekerja dari jam sekian sampai sekian. Normalitas bukan produk alam. Ia lebih mirip produk sosial, hasil kesepakatan rami-rami yang kemudian lupa bahwa itu pernah disepakati. Normalitas bekerja seperti kebiasaan yang diwariskan tanpa manual. Kita menjalaninya bukan karena benar, tapi karena dari dulu juga begitu. Dan kalimat itu ajaib sekali. Ia bisa menutup diskusi, mematikan pertanyaan, dan membuat segala sesuatu tampak final. Padahal, dari dulu bukan argumen moral, itu cuma penanda waktu. Sesuatu bisa lama dipraktikkan dan tetap tidak adil. Contohnya banyak. Sayangnya, sebagai konstruksi sosial, normalitas dibentuk oleh konteks, sejarah, budaya, kekuasaan, dan kepentingan. Yang dianggap normal di satu tempat bisa dianggap aneh di tempat lain. Dan yang normal di satu zaman bisa ditertawakan di zaman berikutnya. Tapi, entah kenapa, saat kita hidup di dalamnya, normalitas selalu terasa absolut. Seolah-olah menyimpang darinya bukan pilihan, tapi kesalahan eksistensial. Lalu muncul pertanyaan penting, siapa yang diuntungkan oleh normalitas? Jawabannya jarang netral. Normalitas biasanya menguntungkan mereka yang sejak awal sudah sesuai dengannya, yang hidupnya rapi, posisinya aman, dan identitasnya diakui. Bagi mereka, normalitas terasa nyaman, bahkan terlihat masuk akal. Tapi bagi yang berada di luar pola, normalitas berubah jadi pagar, tinggi, tak tertulis, dan sering disertai tatapan heran. Di titik ini, normalitas tidak lagi sekadar deskripsi tentang kebiasaan mayoritas, tapi berubah menjadi standar penilaian moral. Yang normal dianggap baik,
yang tidak normal dicurigai, bukan karena berbahaya, tapi karena berbeda. Kita tidak lagi bertanya, apakah ini merugikan orang lain? Melainkan, kok nggak kayak biasanya? Dan pertanyaan kedua sering lebih keras dampaknya. Humornya, normalitas sering dibela motivation oleh orang yang tidak pernah sadar bahwa mereka diuntungkan olehnya. Ibarat eskalator, mereka merasa semua orang bisa naik. Lupa bahwa ada yang harus naik tangga. Bahkan ada yang tidak diizinkan masuk gedung. Normalitas terlihat adil hanya dari dalam. Yang lebih problematis, normalitas sering menyamar sebagai moral alamiah, seolah-olah menyimpang darinya berarti melawan kodrat. Padahal, kodrat manusia justru adalah keberagaman. Yang alamiah itu beda-beda. Yang seragam justru hasil rekayasa sosial. Tapi karena normalitas sudah terlalu lama dipraktikkan, ia terasa wajar. Dan yang wajar jarang dipertanyakan. Bab ini tidak mengajak kita hidup anti-normal atau sengaja tampil nyentrik demi estetika perlawanan. Ini ajakan untuk sadar bahwa normalitas bukan hukum alam, melainkan hasil konstruksi. Dan seperti semua konstruksi, ia bisa ditinjau ulang. Pertanyaan etisnya bukan apakah ini normal, melainkan apakah ini adil, manusiawi, dan memberi ruang bagi yang berbeda. Karena ketika normalitas tidak pernah dipertanyakan, ia dengan mudah berubah menjadi tirani yang sopan, tidak memukul, tidak berteriak, tapi perlahan menekan. Dan ironisnya, ia sering melakukan itu sambil tersenyum dan berkata, "Kami cuma mau kamu hidup normal." Awalnya, moral itu sederhana. Ia berfungsi seperti kompas, membantu kita menentukan arah, menimbang baik buruk, dan mengambil keputusan dengan kesadaran. Moral hadir untuk memandu hidup, bukan untuk mengontrol hidup orang lain. Tapi entah di tikungan sejarah yang mana, kompas itu berubah bentuk, bukan lagi penunjuk arah, melainkan palu hakim. Dan sejak saat itu, moral tidak hanya dipakai untuk hidup, tapi juga untuk mengadili. Peralihan ini terjadi pelan-pelan, hampir tak terasa. Moral yang semula bersifat personal dan reflektif, mulai distandarkan. Ia dikemas jadi aturan tak tertulis tentang bagaimana seharusnya hidup dijalani. Begitu distandarkan, moral kehilangan fleksibilitasnya. Ia tidak lagi bertanya apa yang baik dalam konteks ini, tapi apakah kamu sesuai standar? Di sini, nilai hidup berubah menjadi checklist sosial. Moral yang distandarkan ini lalu berfungsi sebagai alat ukur, bukan untuk menilai tindakan dalam konteksnya, melainkan untuk memberi label pada individu. Kamu baik atau tidak baik, dewasa atau belum dewasa, benar atau salah, tanpa ruang abu-abu, tanpa jeda untuk memahami. Penilaian menjadi cepat, efisien, dan sayangnya dangkal. Mirip sistem rating online, 1 bintang atau 5 bintang, tidak ada kolom penjelasan. Humornya, banyak orang merasa bermoral justru saat sedang menghakimi. Ada kepuasan tersendiri ketika bisa menunjuk orang lain dan berkata, "Seharusnya kamu begitu." Seolah-olah moralitas naik level ketika dipakai keluar, bukan ke dalam. Padahal, etika sejati justru bekerja paling keras saat diarahkan ke diri sendiri. Tapi itu kan capek. Menghakimi orang lain jauh lebih praktis dan tidak butuh refleksi. Moral mulai berfungsi sebagai hukum sosial. Ia tidak lagi menuntun, tapi menekan. Bukan lagi memberi arah, tapi memberi sanksi simbolik, cibiran, pengucilan halus, atau label negatif yang susah dihapus. Yang dinilai bukan lagi dampak tindakan, tapi kesesuaiannya dengan norma. Kamu bisa tidak menyakiti siapapun, tapi tetap dianggap salah karena hidupmu tidak mengikuti skrip yang tersedia. Yang lebih problematis, moral yang berubah jadi standar ini sering mengklaim netralitas, seolah-olah ia berlaku untuk semua orang secara adil. Padahal, standar selalu dibuat dari sudut pandang tertentu, biasanya dari mereka yang posisinya sudah nyaman. Moral kolektif lalu bekerja seperti kaca satu arah, yang di dalam bebas menilai, yang di luar hanya bisa dinilai. Peralihan ini juga menggeser tujuan moral itu sendiri. Alih-alih membantu manusia hidup lebih bertanggung jawab, moral dipakai untuk menjaga keteraturan sosial. Stabilitas lebih penting daripada keadilan. Ketertiban lebih diutamakan daripada kejujuran eksistensial. Maka orang yang patuh terlihat lebih bermoral daripada orang yang jujur pada dirinya. Tapi, berbeda. Bab ini ingin mengingatkan bahwa moral bukan alat ukur manusia, melainkan alat refleksi diri. Ketika moral berubah menjadi standar penghakiman sosial, ia kehilangan rohnya. Ia tidak lagi memanusiakan, tapi menertibkan. Dan disitulah ironi terbesar muncul. Atas nama kebaikan, kita justru berhenti menjadi etis. Karena moral yang sehat tidak sibuk bertanya, siapa yang salah? Ia lebih tertarik bertanya, apa yang bisa dipahami? Ada satu momen yang hampir semua orang pernah alami. Kamu merasa sudah membuat pilihan hidup dengan matang, tenang, dan penuh pertimbangan.
Lalu tiba-tiba pilihan itu dibahas ramai-ramai oleh orang lain, lengkap dengan ekspresi serius, nada demi kebaikanmu, dan pertanyaan pembuka yang sebenarnya sudah mengandung vonis. Selamat, hidup pribadimu resmi masuk ruang sidang publik. Hakimnya banyak, pengacaranya nggak ada, dan kamu bahkan tidak sempat menyampaikan pembelaan. Pilihan personal seharusnya bersifat intim. Ia lahir dari pengalaman, nilai, dan konteks hidup seseorang. Tapi di bawah norma mayoritas, pilihan personal berubah status dari keputusan eksistensial menjadi objek evaluasi sosial. Pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi, apakah ini membuatmu bertanggung jawab dan utuh? Melainkan, apakah ini sesuai dengan yang biasa dilakukan orang-orang? Norma mayoritas punya kebiasaan unik. Ia tidak suka ruang privat. Apapun yang menyimpang sedikit dari pola umum akan dipanggil ke ruang komentar. Tidak. Menikah, ditanya. Karier, beda jalur, dikomen. Gaya hidup tidak konvensional, diinterpretasi macam-macam. Lucunya, semakin personal suatu pilihan, semakin merasa banyak orang berhak ikut menilai. Seolah-olah hidup adalah proyek bersama. Padahal yang menjalani cuma satu orang. Komentar-komentar ini jarang disampaikan sebagai serangan langsung. Biasanya dibungkus rapi dalam bentuk kepedulian. Kami cuma khawatir, katanya. Tapi kepedulian tanpa usaha memahami sering berubah jadi kontrol moral. Di balik kekhawatiran itu, ada standar tak tertulis tentang hidup yang dianggap benar. Dan ketika pilihanmu tidak cocok, standar itulah yang bekerja sebagai alat penguji. Tahap berikutnya adalah pengadilan simbolik. Kamu mungkin tidak dihukum secara resmi, tapi sanksi sosial tetap jalan. Tatapan aneh, bisik-bisik, atau label halus seperti kurang dewasa, atau belum nemu jalan hidup. Tidak ada palu hakim, tapi vonisnya terasa. Di sini, norma mayoritas tidak perlu keras. Cukup konsisten. Tekanan halus yang terus-menerus sering lebih efektif daripada larangan terbuka. Yang menarik, norma mayoritas jarang mempertanyakan dirinya sendiri. Ia menganggap posisinya netral dan alami. Padahal, yang disebut mayoritas hanyalah kumpulan kebiasaan yang berhasil mendominasi. Ketika norma ini dipakai untuk mengadili pilihan personal, yang diuji bukan dampak tindakan, melainkan kesesuaiannya dengan pola. Kamu bisa hidup jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan siapapun, tapi tetap dianggap salah karena berbeda. Humornya, semakin kamu bisa menjelaskan pilihanmu dengan argumen rasional, semakin kamu dicurigai. Terlalu banyak penjelasan dianggap tanda bahwa pilihanmu bermasalah. Padahal, justru orang yang sadar dan reflektif biasanya memang punya alasan. Tapi di hadapan norma mayoritas, alasan personal sering kalah oleh kalimat sakti. Ya, tapi orang-orang juga nggak begitu. Bab ini menunjukkan bagaimana ruang privat makin menyempit di bawah tekanan norma. Pilihan hidup tidak lagi dinilai dari kualitas etisnya, tapi dari kesesuaiannya dengan ekspektasi kolektif. Dan di titik inilah, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, sejak kapan hidup seseorang menjadi urusan penilaian publik? Karena ketika norma mayoritas merasa berhak mengadili pilihan personal, yang terancam bukan keteraturan sosial, melainkan kebebasan manusia untuk hidup dengan sadar. Ada satu reaksi sosial yang hampir refleks. Begitu ada yang berbeda, alis langsung naik. Tidak selalu marah, tapi waspada. Seolah-olah perbedaan itu sinyal bahaya. Padahal yang beda mungkin cuma pilihan hidup cara berpikir, atau ritme menjalani hari, bukan rencana kudeta. Tapi entah kenapa, di banyak masyarakat, perbedaan jarang dibaca sebagai variasi kemanusiaan. Ia lebih sering dibaca sebagai ancaman terhadap keteraturan. Secara psikologis, manusia memang suka yang bisa diprediksi. Keseragaman memberi rasa aman. Kalau semua orang mirip, dunia terasa stabil dan mudah dipahami. Maka ketika muncul perbedaan, yang terganggu bukan selalu moral, tapi rasa nyaman kolektif. Dan ketidaknyamanan ini sering disamarkan sebagai kekhawatiran etis. Bukan, aku tidak nyaman, tapi ini tidak baik. Kalimat kedua terdengar lebih bermoral, padahal isinya cuma rasa asing. Disinilah perbedaan mulai diperlakukan seperti gangguan. Yang tidak mengikuti pola dianggap mengancam tatanan, meski tidak menyakiti siapapun. Minoritas bukan ditolak karena salah, tapi karena tidak seragam. Dan ironisnya, semakin damai perbedaannya, semakin membingungkan bagi norma mayoritas. Karena kalau tidak ada kerugian nyata, apa alasan menolaknya? Maka dicari-cari, dianggap menyimpang, tidak wajar, atau kebarat-baratan, label fleksibel yang bisa dipakai di hampir semua situasi. Humornya, banyak orang bilang mereka menghargai perbedaan, asal perbedaannya tidak terlalu berbeda. Selama masih bisa dijelaskan ke orang lain tanpa malu, masih oke. Tapi begitu perbedaan itu menantang asumsi dasar tentang hidup, identitas,
atau makna sukses, reaksi berubah. Toleransi mendadak punya syarat dan catatan kaki secara sosial. Perbedaan juga sering dipersepsikan sebagai ancaman simbolik. Ia dianggap bisa menular, seolah-olah melihat orang hidup berbeda akan merusak tatanan yang sudah mapan. Padahal, yang sebenarnya terancam bukan moral, tapi monopoli makna hidup. Selama hanya ada satu cara hidup yang diakui, mayoritas merasa aman. Begitu muncul alternatif, klaim atas kebenaran tunggal mulai goyah. Perbedaan juga menantang narasi lama. Ia memaksa masyarakat bertanya ulang, apakah semua yang kita anggap wajar itu benar, atau hanya kebiasaan yang tidak pernah ditinjau ulang? Pertanyaan seperti ini melelahkan, dan tidak semua orang siap. Maka lebih mudah menganggap perbedaan sebagai masalah, daripada mengakui bahwa mungkin ada lebih dari satu cara menjadi manusia yang utuh. Bab ini ingin menegaskan bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan fakta kemanusiaan. Yang berbahaya bukan variasi hidup, tapi ketakutan terhadapnya. Ketika perbedaan diperlakukan sebagai musuh, masyarakat kehilangan kemampuannya untuk belajar dan berkembang. Ia menjadi kaku, defensif, dan mudah panik oleh hal-hal yang tidak familiar. Menjadi manusia berarti beragam. Menuntut keseragaman total justru melawan kodrat itu sendiri. Maka mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa kamu berbeda? Tapi, kenapa kita begitu takut pada perbedaan? Karena rasa takut itu seringkali lebih mengancam daripada perbedaannya sendiri. Mari jujur sedikit. Menghakimi itu enak, cepat, praktis dan bikin kita merasa pintar tanpa harus baca situasi terlalu dalam. Tinggal lihat potongan cerita, tarik kesimpulan, selesai. Otak kita suka yang seperti ini. Hemat energi. Kalau memahami itu lari maraton, menghakimi itu naik ojek sampai tujuan tanpa keringat refleksi. Secara psikologis, kebiasaan menghakimi lahir dari kebutuhan akan kepastian. Dunia ini rumit, penuh ambiguitas, dan kadang bikin cemas. Penilaian cepat memberi rasa kontrol. Kita merasa sudah mengerti sesuatu, meski sebenarnya baru menyentuh permukaannya. Dengan menghakimi, kita menyederhanakan kompleksitas manusia jadi label yang mudah diingat. Aman buat pikiran, meski sering tidak adil buat yang dinilai. Ada juga faktor kenyamanan moral. Menghakimi orang lain seringkali membuat kita merasa lebih baik tentang diri sendiri. Selama ada yang bisa dinilai kurang, posisi kita terasa relatif cukup. Ini bukan soal kebencian, tapi mekanisme psikologis yang sangat manusiawi. Membangun rasa aman dengan membandingkan. Sayangnya perbandingan ini jarang jujur. Kita menilai orang lain dari tindakannya, tapi menilai diri sendiri dari niat baik kita. Di sisi lain, memahami itu menuntut kerja emosional. Ia butuh waktu, empati, dan kesediaan untuk menerima bahwa hidup orang lain punya konteks yang tidak kita alami. Memahami juga berisiko, karena semakin kita mengerti, semakin sulit untuk menghakimi. Dan itu tidak selalu nyaman. Bisa-bisa kita dipaksa mempertanyakan ulang keyakinan sendiri. Bagi banyak orang, ini terlalu melelahkan, maka menghakimi jadi jalan pintas yang menggoda. Kemalasan moral muncul ketika refleksi dianggap tidak perlu. Selama norma sudah tersedia, kenapa harus repot memahami kasus per kasus? Tinggal cocokkan perilaku dengan standar, lalu keluarkan vonis. Sistem ini efisien, tapi miskin etika. Ia mengabaikan konteks, niat, dan kerumitan manusia. Moralitas direduksi jadi administrasi sosial, lengkap dengan cap benar dan salah. Humornya, orang yang paling rajin menghakimi sering menganggap dirinya jujur apa adanya. Padahal kejujuran tanpa empati sering cuma kedok untuk malas berpikir. Mengatakan sesuatu apa adanya itu mudah. Mengatakan sesuatu dengan tanggung jawab moral itu jauh lebih sulit. Tapi yang kedua, jarang viral. Jadi kalah pamor. Bab ini ingin menunjukkan bahwa kebiasaan menghakimi bukan tanda moralitas tinggi, melainkan tanda kelelahan reflektif. Kita hidup di dunia yang menuntut respon cepat, opini instan, dan posisi tegas. Di tengah itu semua, memahami terasa lambat dan tidak produktif. Tapi justru disitulah etika bekerja, di ruang lambat di antara jeda. Di dalam keraguan, moral tradisional sering lebih sibuk menilai daripada memahami. Bukan karena jahat, tapi karena memahami menuntut kita untuk hadir sepenuhnya sebagai manusia. Dan itu kerja berat. Tapi kalau moral hanya dipakai untuk menghakimi, ia kehilangan tujuan utamanya. Membantu kita hidup bersama, tanpa saling merendahkan, karena mungkin bukan dunia yang kekurangan orang baik, melainkan dunia yang kekurangan orang yang mau benar-benar memahami. Sampailah kita di bab terakhir, tempat semua kebisingan pelen-pelen dikecilkan volumenya. Di titik ini, satu hal jadi makin jelas. Etika sejati itu sunyi. Ia tidak selalu disertai sorak-sorai, tidak butuh validasi ramai-ramai, dan seringkali berjalan sendirian. Kalau etika harus menunggu tepuk tangan mayoritas dulu baru sah, itu bukan etika.
itu kontes popularitas moral. Sejak awal, kita terbiasa mengaitkan kebaikan dengan penerimaan sosial. Kalau banyak yang setuju, berarti benar. Kalau dipuji, berarti bermoral. Masalahnya, mayoritas tidak selalu hadir untuk menilai dengan adil. Mayoritas punya kepentingan, kenyamanan, dan kebiasaan yang ingin dijaga. Maka etika yang bergantung pada persetujuan kolektif seringkali lebih setia pada keteraturan sosial daripada pada keadilan itu sendiri. Etika yang lahir dari kesadaran bekerja dengan cara berbeda. Ia tidak bertanya, apa kata orang? Melainkan, apakah aku bisa mempertanggungjawabkan ini? Bahkan saat tidak ada yang melihat, pertanyaan ini jauh lebih berat. Tidak ada saksi, tidak ada penonton, apalagi tepuk tangan. Yang ada hanya diri sendiri dan konsekuensi pilihan. Dan jujur saja, ini bukan tipe moral yang bikin hidup terasa aman secara sosial. Humornya, orang yang bertindak berdasarkan kesadaran sering dianggap aneh, terlalu idealis, terlalu kaku, atau terlalu ribet. Padahal, mereka hanya sedang setia pada nilai yang mereka yakini. Ironisnya, ketika sesuatu akhirnya terbukti benar secara moral, mayoritas biasanya ikut belakangan, lalu bertanya, kok dari dulu kita nggak sadar ya? Seolah-olah kesadaran itu paket diskon yang baru aktif setelah ramai-ramai. Etika sejati juga tidak selalu terlihat heroik. Ia sering muncul dalam keputusan kecil yang tidak dilaporkan ke siapapun. Memilih tidak ikut menghakimi, meski bisa. Memilih memahami, meski capek. Memilih jujur pada diri sendiri, meski tidak populer. Di sini, etika bukan soal citra, tapi soal integritas. Bukan tentang terlihat baik, tapi tentang menjadi bertanggung jawab. Di titik ini pula, kita bisa kembali ke pertanyaan besar sejak awal. Orang baik menurut siapa? Jawabannya mungkin tidak nyaman, tapi jujur, orang baik menurut kesadarannya sendiri. Bukan kesadaran yang egois, tapi kesadaran yang reflektif. Sadar akan dampak, sadar akan konteks, dan sadar akan keterbatasan diri. Etika seperti ini tidak antisosial, tapi juga tidak tunduk buta pada sosial. Bab ini bukan penutup yang dramatis, tidak ada manifesto atau ajakan revolusi moral. Justru sebaliknya, ini ajakan yang tenang, berani bertanggung jawab tanpa perlu disoraki. Karena dunia tidak selalu butuh lebih banyak penilai, tapi sangat butuh lebih banyak manusia yang mau berpikir sebelum bertindak pada akhirnya. Tepuk tangan mayoritas itu fana. Hari ini ramai, besok lupa. Tapi kesadaran, kalau benar-benar dijaga, akan terus tinggal. Dan mungkin, disitulah etika menemukan rumahnya yang paling jujur. Pembahasan ini mengajak kita membongkar satu ilusi yang sering kita terima tanpa sadar, bahwa orang baik ditentukan oleh kepatuhan pada norma mayoritas. Dari kepatuhan yang dipuja, normalitas yang disakralkan, hingga moral yang berubah jadi alat penghakiman sosial. Kita melihat bagaimana nilai hidup perlahan kehilangan fungsi reflektifnya. Pilihan personal diuji, perbedaan dicurigai, dan menghakimi jadi kebiasaan karena memahami dianggap terlalu melelahkan. Channel ini bukan tempat menghakimi hidup orang lain. Itu sudah terlalu mainstream. Di sini kita ngobrol soal humaniora, filsafat, dan kehidupan sehari-hari dengan cara santai tapi mikir. Cocok buat kamu yang sering bertanya, kenapa sih harus begini? Dan capek hidup pakai autopilot moral. Tenang, tidak ada ujian akhir, paling banter ujian batin. Etika sejati lahir dari kesadaran, bukan dari tepuk tangan mayoritas. Moral yang sehat tidak sibuk menilai, tapi berani memahami. Karena menjadi manusia yang berpikir memang tidak selalu populer, tapi jauh lebih jujur. Dan jujur saja, lebih baik capek mikir daripada capek hidup orang lain.